kebutuhan baby newborn, khususnya untuk baby laki-laki ya, karena insya Allah nanti dede bayinya itu laki-laki. Aku akan nunjukin keperluan babynya ini yang mayoritas kebanyakan aku beli di online. Nanti akan aku taruh detailnya itu di description box, atau ada juga yang aku beli itu offline, bahkan ada juga yang aku udah dikadoin sama teman aku. Yang pertama, aku punya beberapa set baju kutung. Ini aku beli via online, jadi tuh dia satu set ada 3 baju gitu. Bajunya kayak gini nih, ini mungil banget kan, lucu, bahannya juga halus. Terus ini celananya, celana pop gitu. Untuk baju kutung itu aku punya ada 6 set sih, setengah lusin. Terus aku juga punya baju pendek. Baju pendek aku punya kalau nggak salah 13 set. Jadi tuh ada yang bajunya untuk newborn ukurannya, terus ini celananya, celana pendek gitu. Nah terus aku beli itu tuh online. Ada lagi yang aku beli merek Winteco. Itu bahan Winteco nih halus banget. Dia sebenarnya untuk ukuran 3-6 bulan sih ya, tapi kan katanya kalau bayi itu kan cepet gede ya, jadi aku nyediain optional beberapa size. Yang tadi itu untuk newborn, kalau yang ini untuk 3-6 bulan. Kalau yang ini sebenarnya kado nih dari temen, aku juga kurang tahu ya harganya berapa. Kalau nggak salah ini tuh merek Mio, bahannya juga halus, agak mirip sih dengan bahan Winteco, tapi motifnya emang aku cukup suka ya, karena motifnya nggak pasaran gitu. Aku dikasih itu 2 set, lalu aku juga dikasih kaos oblong warna hijau sama kuning nih 2, itu juga bahannya halus, kalau nggak salah mereknya juga merek Mio. Lanjut, aku punya beberapa set baju panjang. Baju panjang itu aku punya 6 set. Itu untuk yang newbornnya aku punya 3 set. Jadi tuh dia bahannya emang agak tipis, tapi kayaknya lumayan hangat sih ya. Terus aku juga punya yang bahannya agak tebel. Ini tuh merek dari Mio juga, bahannya halus, lembut, jadi enak kalau dipakai untuk di malam hari gitu, jadi lumayan hangat ya. Selain set baju panjang tadi, aku juga punya slip suit. Slip suitnya aku baru beli 4 dulu sih ya, karena nggak tahu nih nanti akan cukup muat atau enggak. Aku punya merek Nova yang dia tipenya tuh kancing strap gitu, jadi nggak gampang, jadi ngebukanya tuh mudah gitu loh mams. Aku punya yang 4 set dari merek Nova yang motif salur sama motif fox gitu, warna abu sama coklat. Aku juga beli romper nih, romper aku baru beli 4. Nyobain dulu sih romper itu tuh nyaman gak di baby. Aku beli merek dari Bonbinzo, warna kuning dan warna biru. Nah tipenya itu tuh dia tuh threading, jadi mudah gitu untuk dipakein ke bayinya, dan bahannya tuh juga adem. Walaupun threading tetap aman kok dipakainya mams, jadi nggak bakal ngejepit ke babynya ya. Terus juga aku punya yang motif polkadot kayak gini dari merek Mio. Ini sebenarnya untuk newborn, tapi size-nya lumayan gede juga ya. Dia tuh model kancing gitu sampai bawah. Jadi kalau dipakein diapers atau celana tuh kayaknya gampang sih ya. Nah yang terakhir aku punya baju romper yang merek Libby yang series Earth Tone. Nah aku tuh sebenarnya pengen belinya yang ukuran 3-6 bulan, tapi ternyata habis, jadi dikiriminnya tuh untuk ukuran newborn, dan ternyata ukurannya tuh lumayan kecil banget ya. Tapi karena mau nyobain dulu, pengen tahu bahannya itu kayak apa, ternyata memang bahannya bagus sih ya. Untuk pakaiannya aku cukup segini dulu ya. Terus aku paling nambah celana sih, celana pendek, karena kan aku tuh niatnya nggak mau pakai diapers, sering-sering pakai diapers. Aku akan lebih banyak pakai popok kain gitu, jadi pasti akan lebih boros ke celana sih. Jadi aku bakal stoknya itu tuh lebih ke celana pendek kayak gini, dan bahannya itu tuh halus gitu dari merek Mio.
Nah, kalau untuk pemakaian diapers atau popok itu balik lagi ke pilihan moms aja sih. Lanjut, aku punya sarung tangan, sarung kaki itu satu set gitu. Aku masukin ke dalam ya, yang satunya biar nggak bercecer. Kalau yang dua tuh aku lupa merek apa. Kalau yang coklat sama biru ini emang aku beli merek Libi. Bahannya tuh halus, karetnya juga nggak terlalu kenceng banget. Aku cukup punya 3 set aja sih kayaknya, karena biar sensor motorik baby tuh lebih sering terlatih. Kalau yang ini tuh sebenarnya tuh sarung tangan aja, aku iseng karena harganya murah, jadi aku cuma punya 4 ini karena harga tuh sekitar 8.000. Terus aku lanjut beli topinya itu aku beli 2 jenis, yang satu bentuknya kayak peci gitu. Nah, tapi ternyata ukurannya lumayan kecil, padahal bahannya tuh halus banget, merek Gorilux. Sayang banget ukurannya tuh agak-agak kecil sih ya. Ternyata kalau tahu gitu aku akan beli yang bentuknya pucung gitu sih. Tapi nggak tahu deh, semoga nanti tetap muat di dedek bayi ya. Nah, satu lagi baru aku beli yang merek pucung. Pucung ini sebenarnya nyobain, ternyata dia lebih gede daripada yang merek peci. Kalau itu yang merek Nova, kalau yang tadi bentuk peci itu merek Gorilux sih. Memang bahannya juga sama-sama adem kok. Terus selanjutnya aku punya bedong. Bedong itu sebenarnya aku beli memang nggak mau terlalu banyak sih, karena mau nyobain bahannya tuh halusnya seapa. Yang ini aku beli merek Hayayo warna biru. Dia size-nya lumayan besar, terus agak melar gitu loh, dan pasti nyaman banget dipakainya. Aku nyoba beli satu dulu. Terus sebelumnya aku juga baru tahu nih, ternyata Winteku tuh punya bedong juga. Motifnya jadi sama yang di bajunya. Bahannya juga sama persis ukurannya, tapi memang nggak sebesar yang tadi Hayayo sih, tapi masih tetap lumayan kepake kok, lumayan cukup untuk dipakai. Nah, kalau sisanya itu aku beli merek apa ya, aku lupa deh, pokoknya dia satu set itu tuh isi 4, tapi bahannya tuh bahan flanel dan memang tidak sehalus yang Winteco atau Hayayo, jadi aku cuma beli 1 kali. Nah, kalau yang ini tuh memang dikasih sama saudara sih, dia punya ada stok bedong yang udah nggak kepake gitu, jadi aku pakai aja. Lanjut, aku akan rencana pakai popok kain. Aku stok lumayan banyak nih, sekitar 1,5 lusin. Nah, aku beli yang tipe anduk karena katanya tuh kalau yang tipe anduk ngebersihinnya lebih gampang gitu, mams. Tapi nanti kita lihat apakah akan lebih sering pakai popok kain atau diapers. Lanjutnya aku beli kaos kutang. Kaos kutang aku nggak beli banyak sih, karena mau nyobain dulu bahannya tuh atau kepake apa enggaknya di baby. Aku beli yang merek Libi ukuran S, itu bahannya emang halus banget sih. Mungkin kalau akan dipakainya nyaman ke baby, aku akan nambah yang merek Libi ini sih. Terus juga aku beli gurita. Sebenarnya sih yang aku tahu kan memang gurita sudah tidak direkomendasikan, cuma aku jaga-jaga aja, kali aja ditanyain ya, jadi aku beli nggak banyak. Aku punya yang tali 3 sama yang strap ini aku beli 2, yang merek Hayayo. Bahannya juga sama, lembut kayak bedongnya yang Hayayo tadi ya. Soalnya kalau yang gurita kan kayak bahannya agak-agak kasar, nggak sehalus yang si Hayayo itu. Lanjut, aku juga udah nyiapin anduk yang aku beli ini. Sebenarnya aku beli tuh yang merek Little Palmer. Kalau ini Westlampnya Little Palmer House ya, aku baru beli 1 karena kemarin pengen beli 2, ternyata aku pikir tuh aku check out 2. Kalau anduknya ini yang tipe bambu, bahannya tuh halus, sudah aku cuci ya, dan emang menyerapnya itu bagus sih ya. Kalau yang ini sebenarnya tuh dikasih sama temenku, mereknya Sorek deh kalau nggak salah, dan ternyata bahannya juga ternyata nggak kalah lembut sama yang merek Little Palmer, dan motifnya itu bukan motif yang kayak cepet berudul gitu loh, mam. Jadi
ternyata lumayan sore, merek Srock tuh lumayan recommended juga sih. Terus aku juga udah punya gendongan yang model ring sling nih. Aku beli ring sling ini yang merek Elepas karena mau nyobain dulu ring sling tuh aku bisa pakai atau enggak, karena jujur emang aku belum biasa yang gendong bayi gitu. Jadi aku nyobain dulu nih yang merek Elepas ini yang model ring slingnya gitu. Terus aku juga udah belajar ngeliat videonya sih. Selanjutnya aku punya selimut, tapi selimut yang aku beli ini tuh yang on the go gitu loh Mams, jadi bisa multifungsi. Aku beli yang merek Petite Mini, jadi tuh dia bisa dipakai untuk stroller, bisa untuk apron menyusui atau buat selimut, tapi memang ukurannya agak kecil sih ya. Jadi kayaknya aku akan nambah selimut lagi deh kalau buat pergi-pergi gitu, tapi lumayan berfungsi sekali ini karena bisa dipakai untuk banyak kebutuhan gitu. Terus untuk keperluan baby yang lain, aku beli perlak nih. Ini perlaknya itu sekilas mirip kayak merek Sugar Baby, tapi aku agak lupa nih merek apa karena aku belinya offline. Bahannya tuh mirip banget sama yang Sugar Baby juga, tapi dia motifnya itu tuh beda gitu dan ukurannya agak beda sedikit dari Sugar Baby. Nah dia itu tuh dia ada 2 warna gitu Mams, jadi bisa dipakai bolak-balik warna kuning dan biru ini, dan pilihannya memang lumayan banyak juga, jadi lumayan sih buat kalau abis mandi. Terus untuk keperluan aku nyiapin ini maternity diapers buat nanti kalau setelah melahirkan ya, cuma nggak tahu sih akan kepake atau enggak, tapi aku siapin aja dulu. Terus aku juga nyiapin popok karena nggak tahu nih nanti di rumah sakit apakah pihak rumah sakit tuh minta disiapin atau enggak. Aku nyiapin yang merek Memi Poco khusus untuk yang newborn yang model perekat gitu. Semoga nanti dede nggak iritasi sih ya pakai diapers kayak gini gitu. Terus juga aku nyediain tisu basah yang khusus baby. Terus kebutuhan baby yang lain nih aku taruh di Simple di caddy bag yang kecil ini sih. Jadi biasanya kan kalau kita mau ngambil apa-apa itu ditaruhnya tuh berantakan, diribet ya. Jadi aku taruh di tas kecil kayak gini biar lebih ringkes aja gitu. Jadi kalau mau dipakai atau mau dibawa tuh tinggal bawa langsung satu tas gitu. Terus aku udah punya itu gunting kuku 1 set, terus ada sisir yang bentuknya sikat gini. Ini aku beli merek Sugar Baby yang 1 setnya tuh isi 4 kayak gini. Kualitasnya juga bagus ya, jadi pasti semoga cocok di dede bayi gitu. Terus tadi diapersnya udah aku sebagian taruh tas, dan maternity diapers untuk ibunya juga aku udah taruh tas bagian, jadi nanti dibawa ke rumah sakitnya tuh tinggal ringkes gitu. Terus aku siapin kasa tuh nanti buat ngelilit pusar dede. Nah kalau untuk kebutuhan mandi aku belinya itu tuh tipe travel size merek Switzal. Jadi yang pouch kecilnya itu aku pindahin ke tas caddy bag ini. Isinya tuh juga yang kebutuhan pokok dulu sih, jadi kayak baby bath buat mandi dan bisa sekaligus untuk rambutnya. Terus ada baby hair lotion juga, terus ada minyak telonnya sama baby powder. Cuma aku nggak tahu sih baby powdernya ini apakah akan aku langsung pakai atau enggak. Setauku kan katanya nggak disarankan ya untuk baby gitu. Terus karena tadi minyak telon Switzerlandnya kecil, jadi aku tambah lagi nih minyak telon merek Doodle yang aku dengar katanya tuh juga reviewnya lumayan bagus karena wangi green tea gitu ya. Aku cobain dulu yang travel size-nya yang ukuran kecil. Terus aku sediain breast pad nih, semoga asiku nanti lancar. Nah tapi takut rembes-rembes gitu, jadi aku jaga-jaga aja siapin breast pad. Nah semua kebutuhan ini aku taruh di caddy bag, jadi nanti kalau mau dibawa ke rumah sakit atau mau dibawa ke pindah rumah ke rumah orang tua, aku tinggal bawa langsung 1 tas kayak gini, jadi gampang gitu, ringkes, nyarinya juga enak gitu ya. Nah semua baju dede ini udah aku cuci pakai deterjen merek Sleek. Wanginya tuh enak, terus halus lembut gitu.
karena emang disaraninnya pakai deterjen khusus bayi sih ya. Terus untuk botol menyusui, aku nanti nyiapin nih pompa ASI. Aku pompa ASI-nya ini tuh sebenarnya minjem dari temenku, karena banyak yang nyaranin kalau pompa ASI itu tuh sebenarnya mendingan sewa atau kita pinjem dulu, karena kan suka cocok-cocokan ya. Nah ini tuh merek Malish, aku dipinjeminnya. Tapi nggak tahu sih, kalau misalkan nanti ternyata nggak cocok, mungkin aku akan sewa dari merek lain juga gitu. Nah semua alat-alat ini aku udah cuci, udah aku steril dulu sebelum nanti aku cobain pakai gitu. Nanti setelah misalkan aku cocok, ya mungkin aku akan beli merek Malish, atau kalau enggak ya mungkin nanti aku akan sewa dulu. Banyak kok di Instagram tempat-tempat penyewaan ASI kayak gitu. Nanti Moms bisa cek-cek aja dulu buat opsional, mau langsung beli atau nanti mau bisa sewa atau minjem dulu. Nah untuk botol ASI-nya itu aku siapin yang bentuk beling. Kenapa? Soalnya kalau beling itu tuh biar bisa dicuci dan dipakai ulang gitu, jadi nggak buang bentuk kantong. Tapi aku juga mungkin akan nyiapin kantong kalau nanti misalkan sudah mulai masuk kerja sih. Nah untuk hospital bag aku nyiapin 2 tas, itu satu merek Tuturu dan satu lagi tuh sebenarnya traveling bag biasa sih, karena aku nggak begitu suka sama tas-tas yang model baby, jadi aku nyimpen di tas ini biar tetap multifungsi gitu. Oh iya, aku juga udah nyiapin kain nih, beberapa kain nanti untuk dibawa ke rumah sakit. Aku nyiapin lumayan banyak sih, tapi nggak semuanya aku bawa ya, mungkin aku akan bawa beberapa aja buat dibawa ke rumah sakit gitu, buat jaga-jaga. Dan handuknya juga untuk handuknya mami gitu. Nah semua kebutuhan ini nggak semuanya aku taruh di travel bag, jadi hanya yang kira-kira aku butuhin selama di rumah sakit sih gitu. Untuk baknya aku udah beli offline. Ini aku beli yang lumayan besar sih, jadi mungkin bisa awet sampai dede umur 2-3 tahun. Aku beli yang ada lubang pembuangannya kayak gini, jadi ketika nanti kita mandiin bayi itu air sisa sabunnya tuh bisa langsung dibuang atau diganti. Kan biasanya kadang suka kalau mandiin bayi waktu ngebilasin pakai air yang sama dengan yang air sisa sabun, jadi aku sengaja beli yang modelnya tuh ada pembuangannya kayak gini, jadi biar langsung kebuang air sisa sabunannya gitu. Dan lumayan, size juga karena lumayan gede sih, aku beli ini tuh offline kalau nggak salah 110.000. Terus aku juga beli simple bedding set, itu yang isinya tuh nggak terlalu banyak banget tapi memang cukup sih ya. Ada bantal peyangnya, ada 2 buah guling juga, bahannya juga lumayan halus ini, sama ada alas tidurnya. Nah alas tidurnya itu tuh dia bawahnya ada waterproofnya gitu, jadi nggak tembus sampai ke kasur. Ukurannya memang mini tapi cukup lah untuk sekedar tempat alas buat dede nanti tidur ya. Nah cuma sayangnya ini sarungnya tuh nggak bisa diganti, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti kan buat dipakai sebentar aja. Terus bantal peyangnya juga lebih bagus sih sebenarnya nggak pakai bantal ya, biar kepalanya tuh bulat alami gitu. Nah selanjutnya aku juga udah punya pompa ASI. Sebenarnya sih pompa aslinya ini nih aku masih minjem ke temen, karena yang aku dengar kan kalau pompa ASI itu kan cocok-cocokan ya, jadi mendingan kita bisa sewa atau pinjam dulu ke yang punya pompa ASI, jadi buat ngecek kita tuh cocoknya pakai yang mana. Yang ini aku punya yang merek Malish, dia itu tuh dual berespam sih, jadi bisa pompa langsung 2 atau
bisa juga cuma satu pump aja, jadi satunya itu tuh bisa DBF langsung, nanti satunya lagi bisa dipompa. Ini usianya kalau nggak salah tuh emang udah model lama tapi masih cukup berfungsi sih. Terus aku juga udah nyiapin botol asinya tuh yang botol kaca kayak gini biar bisa dicuci dan dipakai lagi gitu, tapi itu optional aja sih. Terus atau aku udah nyiapin juga yang plastik kayak gini. Jadi kalau yang plastik sebenarnya lebih simpel sih, cuma kalau habis pakai kan pasti langsung dibuang. Nah kalau yang botol kan nanti bisa dicuci lagi. Jadi aku nyiapin dua aja biar enaknya nanti pakainya tuh yang mana gitu. Nanti aku akan review singkat cara penggunaannya ya. Pompa Malish ini tuh dia tipenya tuh yang elektrik gitu, jadi bisa di charge terus bisa dipakai untuk 2-3 jam pemakaian pompa gitu. Nah itu pemakaiannya dia nggak pakai baterai ya, jadi memang dari cas. Pertama kita nyalain dulu tombol on-nya, terus di depan itu kan layarnya kayak LCD gitu, kita klik tombol on. Nah itu udah mulai kedengeran kan suaranya. Nah bunyinya itu tuh langsung pertama itu bukan tombol, layar yang menunjukkan kalau ini tuh pakai tipe yang pijat sekaligus pompa gitu. Atau kalau kita mau pompa aja tanpa ada pijatan, kita bisa klik, nanti langsung berubah gitu tipenya dan suaranya lebih panjang. Nah untuk 30 menit sendiri ini artinya tuh berarti pompanya bisa dipakai untuk 30 menit ke depan gitu, tapi nanti bisa juga dimatiin atau dinyalain lagi biar bisa dinyalain lagi. Speednya sendiri tuh sampai 9. Nah semakin kita pencet sampai 9 itu tuh daya hisapnya tuh jadi semakin kenceng gitu. Tapi menurut aku di 3 juga udah lumayan kenceng sih ya gitu, tapi tergantung moms maunya pakai yang mana ya gitu. Tapi sebagian besar sebenarnya pompa AC tuh mirip-mirip modelnya gitu, tinggal kekuatan hisap atau suaranya aja gitu. Nah jadi kalau misalkan nanti cocok pakai Malish, mungkin aku akan beli merek Malish, atau nanti mungkin aku akan sewa dari tempat lain gitu, karena kan penyedotannya juga mungkin beda-beda ya tiap merek gitu. Jadi kita mendingan coba-cobain dulu gitu. Di Instagram juga banyak kok tempat-tempat pompa AC yang deket rumah, jadi nanti bisa jadi optional gitu mau pompa AC model kayak gimana. Oke gitu aja sih, sekian untuk video aku kali ini. Kalau misalkan ada yang mau komen atau ada yang mau ditanyain, bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.